Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Findi. Saya sebagai dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah kajian atau teori tentang elastisitas. Di sini kita akan menyampaikan beberapa konsep, pengertian, dan juga tinjauan praktis kepada teman-teman semua. Dan saya berharap dengan kajian ini teman-teman para pemirsa bisa memahami dengan baik apa itu konsep elastisitas. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Findi akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Salah satu teori yang sangat penting, saya akan ajarkan dulu tentang apakah teman-teman pernah melihat situasi diskon di sebuah swalayan. Nah, ketika Anda sudah melihat diskon di swalayan, sebenarnya Anda sudah mulai memahami konsep elastisitas, gitu ya. Jadi apa itu elastisitas? Itu sebuah ukuran untuk melihat seberapa perubahan yang terjadi ketika adanya perubahan pada variabel lain. Kita ambil contoh, misalkan pada kasus elastisitas permintaan, ketika ada perubahan kenaikan harga, misalkan sebesar 10%, gitu ya. Nah, nanti kita lihat berapa respon konsumen terhadap penurunan barang yang dia minta. Nah, ini kita akan lihat jika perubahan permintaan yang turun, misalkan lebih besar dari perubahan harga. Sekali lagi, jika respon dari konsumen akibat adanya kenaikan harga itu turunnya lebih besar daripada kenaikan harga, maka kita bisa menjustifikasi itu adalah barang-barang yang elastis atau pekat. Misalkan ketika harga naik 10%, itu permintaan turun 20%. 20% dibagi 10% sama dengan 2. Nah, itu artinya 2 masuk dalam kategori elastis. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau seandainya dirubah ketika ada kenaikan harga 10%, naik harga 10%, tiba-tiba konsumen merespon 5% saja penurunannya. Nah, itu apa artinya? Artinya itu barang tidak elastis atau inelastis. Kita lihat dari koefisiennya 0,5. Itu apa? 5% dibagi 10% dengan 0,5. Nah, itu contoh sederhana. Nah, tadi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kasus pada diskon. Kalau diskon itu berarti kan pemotongan harga dipangkas, dikurangi, gitu ya. Katakan begini, ada diskon 50%. Wah, luar biasa ya, 50%. Harga baju yang tadinya katakanlah Rp100.000 dipangkas menjadi 50%, alias menjadi Rp50.000. Nah, kawan-kawan harus tahu apa kira-kira respon dari masyarakat untuk barang-barang pakaian yang kita anggap sebagai barang-barang pokok atau barang-barang yang sifatnya penting bagi kita, gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa barang pakaian itu kita anggap sebagai barang yang punya kepekaan yang cukup tinggi. Jadi ketika ada pemangkasan harga 50% pada pakaian, tiba-tiba masyarakat di suatu wilayah itu tercatat di adanya sebuah peningkatan konsumsi sebesar 100%. Nah, bagaimana terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang kita simpulkan? Ketika harga turun 50%, direspon dengan kenaikan permintaan menjadi 100%, maka kita dapat menjustifikasi itu barang yang sifatnya elastis. Karena apa? Karena prosentase perubahan pada barang yang dimintanya lebih besar daripada persentase perubahan pada harga barang. Jadi
100% itu lebih besar daripada 50%. Kita bagi 100% bagi 50%. Itu berapa? 2. 2 masuk kategori elastis. Teman-teman, itu contoh sederhana untuk melihat atau memahami bagaimana elastis permintaan. Baik, kita akan coba menjelaskan bagaimana cara mengukur elastisitas, gitu ya. Jadi secara umum ya, rumus untuk menghitung elastisitas permintaan itu adalah persentase perubahan pada barang yang diminta dibagi dengan persentase harga barang sendiri, gitu ya. Nah, begini contohnya ya, misalkan ada sebuah kasus gitu ya, sebuah kasus ya, ada perubahan barang yang diminta sebesar 20% ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan koefisien itu, kita bagi terhadap persentase perubahan harganya. Misalkan 10%, berarti kita bagi saja 20% dibagi dengan 10%, maka akan muncul koefisien sama dengan 2. Nah, kita langsung justifikasi ini merupakan komoditi elastis karena koefisiennya lebih besar daripada 1, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dari mana koefisien persentase perubahan harga ya, tadi 10% ya. Nah, itu didapat dari ya harga akhir ya dikurangi harga awal dibagi dengan harga rata-rata dikali 100. Nah, muncul angka sekian persen ya. Demikian pula bagaimana cara menghitung hasil koefisien persentase perubahan Q ya. Jadi jumlah permintaan akhir dikurangi jumlah permintaan awal dibagi rata-rata jumlah permintaan dikali 100 akan muncul sekian persen. Nah, jadi kita akan mendapatkan secara detail ya masing-masing koefisien tersebut. Setelah muncul berapa persentase Q, berapa persentase perubahan pada P, kita bagikan, maka akan muncul sebuah koefisien ya yang dengan justifikasi apakah itu masuk kategori elastis ataukah inelastis. Nah, sekarang kita masuk ke kasus atau bagaimana hubungan ya antara total revenue terhadap elastisitas, atau kita balik ya, bagaimana pengaruh elastisitas terhadap total revenue. Nah, ini dalam konteks produsen ini ya, produsen. Nah, berarti kita harus melihat dulu nih ya, bagaimana strategi perusahaan dalam memastikan barang yang dia jual. Kita diawali tadi secara teoritis ya, untuk barang-barang pokok itu kategori inelastis seperti sembako gitu ya, beras, ya, daging, gitu ya, telur. Itu kategorinya inelastis yang tidak peka terhadap perubahan harga. Ya. Apakah kita perlu mendiskon untuk barang-barang yang tidak peka terhadap perubahan harga? Jawabannya tidak perlu. Ya. Untuk barang-barang yang sifatnya inelastis, ya perusahaan itu dalam posisi lebih kuat ya. Karena dia barang sangat dibutuhkan, maka ya meskipun harga naik itu tidak akan banyak perubahan barang yang diminta, sehingga akan tetap dia punya revenue yang besar. Nah, masalah itu ataupun strategi ya pelaksanaan diskon ya yang nanti berkaitan dengan total revenue itu pada barang-barang elastis yang sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi mobil-mobil, katakan mobil kendaraan bermotor, ya kemudian katakan pakaian juga bisa, sepatu, gitu ya, laptop, handphone, itu barang-barang yang peka, yang elastis. Jadi ketika ada pemangkasan harga, ya maka akan menjadikan respon yang sangat besar dari konsumen. Ya, konsumen akan mendorong ketika harga dipangkas.
Nah, ketika harga dipangkas terjadi peningkatan respon pembelian dari konsumen, itu artinya akan meningkatkan penjualan, yang artinya akan meningkatkan revenue. Nah, ya, coba teman-teman pastikan lagi, ya, di mana-mana diskon itu banyak pada barang-barang non inelastis, ya, dalam rangka untuk memacu tingkat penerimaan dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kita akan bergeser sekarang ke teori atau elastisitas yang lain, ya, katakanlah elastisitas penawaran. Tapi sebelum saya ingin jelaskan apa faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tingkat kepentingan ataupun kegunaan. Semakin digunakan sangat penting, ya, maka akan semakin inelastis. Kemudian yang kedua, jumlah barang substitusinya. Ya. Semakin banyak barang pengganti atau substitusi, maka akan semakin elastis. Nah, itu dari sisi faktor-faktor yang memengaruhi sebuah elastisitas permintaan. Nah, sekarang kita masuk kepada elastisitas yang lain, khususnya elastisitas penawaran. Ya. Jadi itu untuk mengukur sejauh mana, ya, perubahan pada barang yang ditawarkan, ya, akibat adanya perubahan harga tersebut, ya. Biasanya kalau misalkan ada kenaikan, ya, kenaikan harga sesuai dengan hukum penawaran, maka akan meningkatkan penawaran pula, ya. Nah, ada koefisien-koefisiennya. Jadi ketika elastisitasnya itu memiliki koefisien lebih besar daripada 1, itu kita sebut sebagai barang yang elastis penawarannya. Jika, ya, koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1, maka kita anggap sebagai inelastis pada penawarannya. Nah, sekarang kita juga ingin mengecek hal yang paling penting, ya, yang sering kita hadapi setiap hari, bagaimana memahami konsep elastisitas pendapatan. Ini menarik, ya. Misalnya dari musim pandemik, bagaimana respon masyarakat, ya, ketika ada sebuah perubahan pada pendapatan. Kita ambil contoh begini, teman-teman. Ya, ketika ada sebuah permasalahan pada pendapatan, seseorang turun pendapatannya, ya, bagaimana sebenarnya respon terhadap barang yang dia minta. Nah, sebelum saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan. Jadi adalah sebuah ukuran untuk melihat sejauh mana, ya, prosentase perubahan barang yang diminta akibat adanya prosentase perubahan pada pendapatan. Ya. Nah, begini, rumusnya adalah prosentase delta QD per prosentase delta I atau income, ya. Nah, untuk barang-barang yang bersifat atau nilainya, ya, nilai koefisiennya lebih besar daripada 0, kita katakan sebagai barang-barang normal. Jadi kalau kita ada kenaikan pendapatan, naik pendapatan, gaji kita naik, ya, untuk barang-barang tertentu, ya, itu katakanlah barang-barang seperti barang normal tuh, ya, pakaian, gitu ya, kemudian mobil, gitu ya, nah, kemudian ya, elektronik, bisa handphone, kita akan menambah, ya, konsumsi mobil kita jadi tambah 1 menjadi 2, handphone juga menjadi 2, gitu ya. Ada peningkatan, ya. Ketika income kita naik, maka akan meningkatkan pula barang yang diminta. Itu barang-barang normal dengan koefisien EI-nya adalah lebih besar daripada 0. Tapi ada barang yang menarik nih, barang-barang inferior, ya, secara definisi ketika kita ada peningkatan pendapatan, maka akan menurunkan barang yang diminta tersebut. Itu barang inferior. Contohnya apa? Konon ikan asin, sandal jepit, gitu ya. Itu beda. Ya. Kemudian sepeda pun bisa menjadi barang inferior dibandingkan dengan motor atau mobil. Sandal pun menjadi inferior dibandingkan dengan sepatu yang bermerek. Gitu, ya. Jadi orang-orang itu akan mengubah pola konsumsinya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, itu tergantung dari jenis barangnya dan bergantung dari koefisien dari elastisitas tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, dalam kondisi seperti ini,
ya kita juga sering melihat adanya sebuah perbandingan, rasa silang. Nah, terkadang begini teman-teman, terkadang ya kita meningkatkan ya persentase perubahan barang yang diminta itu akibat adanya sebuah perubahan pada harga barang lain. Ya, ini kita kenal dengan konsep elastisitas silang. Ya. Nah, jikalau persentase perubahan barang yang diminta ya itu akibat adanya perubahan pada harga barang lain, itulah dikatakan sebagai konsep koefisien elastisitas silang. Ya. Nah, secara umum ya untuk barang-barang yang bersifat substitusi saling menggantikan ya ketika ada kenaikan harga sekian persen ya pada harga barang lain ya kemudian direspon dengan peningkatan pula pada barang X tersebut, maka kita katakan sebagai barang substitusi. Contohnya begini ya, ketika dengan koefisiennya itulah lebih besar daripada 0 ya. Koefisien elastisitas silang yang lebih besar daripada 0 itu menunjukkan ketika ada kenaikan pada harga barang Y ya dan direspon dengan kenaikan permintaan pada barang X, itu barang itu X dan Y saling menggantikan, substitusi artinya ya. Nah, ketika ada saling menggantikan, maka itu kita anggap sebagai barang substitusi dengan koefisien lebih besar daripada 0. Lawannya adalah ketika ada kenaikan harga ya, pada barang lain ya, dan direspon dengan penurunan konsumsi barang X dengan koefisien lebih kecil daripada 0, itu kita anggap sebagai barang inferior atau barang saling melengkapi ya. Kita kenal dengan barang komplementer. Mohon maaf. Nah, jadi teman-teman, saya bisa meyakinkan bahwa dalam hal ini bahwa setiap barang yang dikonsumsi ternyata tidak hanya tergantung dari harga barang yang bersangkutan, tapi juga tergantung dari harga barang lain. Nah, karena kita lagi membahas koefisien elastisitas, ya, jikalau ya, perubahan harga pada barang lain, ya, kemudian direspon dengan permintaan barang X itu koefisiennya lebih dari 0, itu karena sebagai barang substitusi. Kalau koefisiennya lebih kecil daripada 0, itu anggap sebagai barang komplementer. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.